memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Pembebasan, ya, tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim. Anak sih sudah pulang, sudah cukup. Saudara keluarga Peggy Setiawan yang hadir di Pengadilan Negeri Bandung menangis haru pasca hakim membatalkan status tersangka Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, yang didampingi kuasa hukum dan keluarga lainnya, tak kuasa menahan tangis saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Mendengar putusan hakim tersebut, Ibu Peggy dan keluarga menangis dan saling berpelukan. Pengunjung ruangan sidang di Pengadilan Negeri Bandung juga bersorak dan ramai. Bahkan keluarga Peggy Setiawan sujud syukur usai mendengar putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan Peggy sehingga status tersangka tidak sah demi hukum. Usai putusan hakim, keluarga Peggy sangat bersyukur atas putusan hakim. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Kurniawan, dan adik Peggy Setiawan, Luciana, mengucapkan terima kasih kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang telah mengabulkan pra-peradilan Peggy. Keputusan hakim adalah sesuai yang diinginkan keluarganya, dan Peggy memang tidak bersalah. Usai persidangan, keluarga Peggy Setiawan akan langsung menjemput Peggy yang ditahan di Polda Jawa Barat. Ya, alhamdulillah Peggy sehat. Akan menjemput Peggy Setiawan. Ikut sama sana akan sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Ya. Gitu aja. Makasih ya rekan-rekan, makasih banget ya. Keputusan ini sesuai dengan yang kami inginkan dan emang kakak saya tidak bersalah, dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya keputusan ini karena ini nasib seseorang. Terima kasih untuk hakim, terima kasih untuk semua dukungannya, sangat-sangat terima kasih. Ikut juga ya jemput Peggy? Iya, ikut. Semua ikut keluarga, ikut semua. Setelah PN Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat memastikan akan patuh terhadap putusan hakim PN Bandung. Kabid Humas Polda Bandung, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan segera membebaskan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat akan mematuhi dan menghormati putusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan dari pihak pemohon. Yaitu, apakah ada paling sedikit 2 alat bukti? Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya 2 hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang membatalkan tersangka Peggy Setiawan juga mendapat respon dari keluarga almarhumah Vina. Ibu kandung Vina, Sukaisi, mengatakan mereka sejak awal yakin Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron seperti yang dimaksud sebagai pembunuh dalam putusan pengadilan. Keluarga Vina kini meminta polisi segera menangkap 3 orang buron yang diduga membunuh anaknya.
Ya harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO. Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Jadi minta pihak polisian untuk mencari Iya. 3 DPO itu yang sempat hilang, Bu ya? Iya. Dan pelaku sebenarnya. Iya. Tanggapannya sendiri untuk Peggy Setiawan gimana? Barangkali ada yang disampaikan? Terserah sama itu aja. Siap, ya. Iya. Ya. Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Eman Sulaiman menjadi hakim tunggal yang membatalkan penetapan tersangka polisi terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Dalam sidang putusan pra-peradilan, hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sebelum memutus gugatan Peggy, Eman telah menegaskan putusan yang dikeluarkannya merupakan keputusan yang dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Bisa memutus dengan baik dan saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin sebenarnya. Kalau itu dalam tanda petik tidak ada ya. Hakim Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Ia kini menjabat sebagai Hakim PN Bandung kelas 1A khusus. Ia menyelesaikan pendidikan strata 1 bidang hukumnya di Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat tahun 1999. Sebelum bertugas sebagai hakim di PN Bandung, Eman Sulaiman sempat bertugas di sejumlah pengadilan negeri, di antaranya PN Ketapang dan PN Sambas. Keluarga Peggy Setiawan memberikan apresiasi atas putusan pra-peradilan yang dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kartini, ibunda Peggy yang sejak awal hadir dalam sidang pra-peradilan mengucapkan berterima kasih karena anaknya kini dapat kembali pulang. Sudah cukup banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali. Anak saya sudah pulang, sudah cukup. Tadi Ibu tadi sujud syukur ya, Bu ya. Hari ini langsung akan menjemput Peggy, Ibu. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana. Sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya, Bu. Iya. Sebelumnya, polisi menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina pada Mei 2024 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga direncanakan akan langsung menjemput Peggy Setiawan usai gugatan pra-peradilan terkait status tersangka kasus Vina Cirebon dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hari ini dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin hari ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung menyatakan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, nanti prosedurnya akan seperti apa dan tepatnya pukul berapa Peggy Setiawan ini akan segera dibebaskan, Ninda? Iya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Terkait pembebasan Peggy Setiawan yang sebelumnya ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, memang rencananya hari ini akan dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga. Tadi dari pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan bahwa pihak Polda Jawa Barat setelah mendengarkan keputusan dari pihak PN Bandung, ini kemudian pihak Polda Jawa Barat tentu akan kemudian mengikuti seluruh
seluruh keputusan yang diarahkan kepada Polda Jawa Barat dari PN Bandung. Salah satunya adalah terkait meminta kepada termohon dalam gugatan sidang peradilan, yakni Polda Jawa Barat, untuk kemudian dapat menghentikan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang kedua adalah terkait pembebasan terhadap Peggy Setiawan. Nah, saat ini Cynthia dan juga saudara, posisi Peggy Setiawan tepat berada di belakang ruangan saya melaporkan, yakni di ruangan tahanan dan barang bukti Polda Jawa Barat. Di sini saat ini Polda Jawa Barat, maksud kami Peggy Setiawan sedang berada di ruangan yang kemudian pihak dari kuasa hukum saat ini sedang mencoba untuk mengurusi ke sejumlah administrasi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Lokasi dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat kepada ruangan Tahti ini cukup jauh, sekitar intinya cukup jauh ya, Cynthia dan juga saudara, yang kemudian kami juga ini membutuhkan waktu ataupun konfirmasi ataupun informasi secara langsung apakah kemudian saat ini proses administrasi yang dilakukan oleh kuasa hukum apakah masih berlangsung atau sudah selesai. Yang pasti untuk pihak Peggy Setiawan saat ini masih belum dilakukan penjemputan, dan saat ini sudah hadir juga sejumlah kuasa hukum tentu yang ikut mengurusi sidang pra-peradilan sebanyak 22 orang. Lalu juga keluarga dari Peggy Setiawan, terlihat Kartini maupun juga Rudi Irawan, dan adik-adik dari Peggy Setiawan ada Amel, Luciana, Robi Irawan ini turut hadir di Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat menjemput Peggy Setiawan dan bergegas langsung untuk menemui Peggy Setiawan. Selain itu, rombongan yang kemudian juga langsung datang dari Cirebon ini hadir di Polda Jawa Barat. Kurang lebih ada hampir 100 orang jika kita tadi amati, begitu Cynthia dan juga saudara, untuk rencananya menjemput Peggy Setiawan. Namun dari pihak Polda Jawa Barat sendiri tadi belum menyampaikan kemudian kapan Peggy Setiawan ini dapat dibebaskan atau keluar dari ruangan tahanan yang ada di belakang kami. Dari pihak keluarga juga masih belum mengetahui pukul berapa kemudian Peggy ini boleh dikeluarkan. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa pihak Polda Jawa Barat ini tentu akan memberikan terlebih dahulu salinan putusan dari Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung, Cynthia dan juga saudara. Tentu ini juga adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga dari Peggy Setiawan, Kartini maupun juga kedua orang tua dari Peggy Setiawan. Apa saja kemudian yang dilakukan oleh Peggy Setiawan selama ini di tahanan Polda Jawa Barat, sebab jika kita amati Cynthia dan juga saudara, ini sejak tanggal 21 Mei lalu hingga saat ini terhitung sudah 2 bulan lebih ya, di mana Peggy Setiawan ini sedang berada di tahanan Polda Jawa Barat yang kemudian sempat dilakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan hingga saat ini rilisnya putusan dari pihak Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Nanti kita akan saksikan bersama seperti apa kemudian Peggy Setiawan ini dibebaskan. Cynthia. Baik, terima kasih Ninda Desiani melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.